Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk ke materi finishing halaman kota ya, finishing halaman kota. Jadi kali ini kita akan membuat tampilan ini ya. Nah, kita masuk ke VS Code. Yang pertama-tama adalah kita ubah dulu ini kota dodar ya. Ini kita akan save dulu supaya rapi. Kalau sudah di sini kita akan ubah ini jadi stateful. Caranya return scaffold ini ya, ini sampai sini Ctrl X, ini kita ubah jadi stateful, ubah jadi kota. Oke ya. Nah, ini kita copy paste dari yang tadi, kita ubah. Kalau sudah, ini kita akan hapus ya. Name kota ini kita kecilkan. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita kasih cons ya. Cons mana ya, cons di sini aja deh. Save dulu ya, isn't case. Nah, setelah itu ini apa namanya, ini kita akan kasih cons dulu ya, biar nggak mengganggu yang biru-biru ini. Nah, setelah itu kita akan bukan mengubah sih, kita akan menambahkan satu pick ya, atau mungkin ini kita akan jalankan dulu ya. Oke, coba deh. Jadi ke drawer ini udah kan ya, drawer kota. Nah, ini get to kota udah bener ya. Sip. Kita akan coba jalankan. Nah, ini siapkan ya, jadi silahkan running start debuggingnya. Kita akan lihat hasilnya yang bawaan dari Flutterfish, baru setelah itu kita akan ubah sesuai dengan API ya. Kita coba buka yang ini aplikasinya. Oke, kita coba masuk ke halaman kota asal. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya. Jadi kayak gini, kota, tombol plus, pencarian, dan datanya. Nah, kita akan menambahkan satu widget yang namanya adalah floating action ya. Jadi kan di sini ada tombol add nih, kita memerlukan itu ya. Jadi caranya ke bawah sendiri sampai di bawah scaffold, bukan di bawah scaffold, setelah padding ya. Setelah padding ini kita tambahkan satu child, namanya adalah floating. Jadi scaffold itu punya properti namanya floating action button. Buka kurung, tutup kurung. Nah, parameter on press is required, berarti kita tambahkan on press. Ketika ditekan dia menjalankan apa? Dia menjalankan get doc to kota tambah ya. Jadi dia pindah halaman ke kota tambah. Nah, untuk pengaturannya terkait style dan sebagainya, yang pertama hover elevation kita pakai 40. Hover itu ketika ditekan ada sedikit bayangan ya. Lalu hover color, warnanya kita pakai color 0xFF adalah F9, F871 warna kuning ya. Kalau sudah
background color warna kuning supaya nggak terlalu mirip dengan yang biru, jadi kontras intinya gitu ya. 0x ff ffc253. Nah kalau sudah kita kasih hijau ya, kita kasih sebuah iconnya adalah icons.add ya, add itu tombol plus itu. Kalau sudah size 24 dan color state. Jadi bisa pakai hexa untuk warna ataupun bisa pakai ini langsung ya. Kita akan coba refresh. Oke, kita masuk ke kota asal. Nah ini sudah muncul ya, benar. Selanjutnya adalah terkait pencarian data. Oke. Nah ini kita harus membentukkan sebuah satu kelas ya, kelas untuk menyimpan data sementara itu ya. Jadi di bawah sini kita tambahkan sebuah kelas kota data. Kelasnya bisa copy dari dashboard aja deh biar cepatnya. Ini ke atas. Nah misalkan jengkel data ini kita Ctrl C, masuk ke kota dart, ini paste di sini ya. Kita ubah jadi kota data, lalu ini in ID, lalu stringnya adalah nama, jadi nama kotanya nanti. Nah ini kota data require this ID sama nama. Lalu ini kita ubah jadi kota data, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, map string dynamic, lalu JSON return kota data. Ini kita ubah jadi ID dan nama. Lalu di sini outputnya nanti dia apa? ID sama nama. Ya kan ya. Lalu setelah itu ke bawah, di sini kita akan buat di bawah sini sebuah variabel ya. Text editing controller mungkin bisa kita copy dari login aja deh. Nah ini ya, kita copy yang ini, Ctrl C, masuk ke kota sini, kita ubah jadi search controller ya. Lalu kita kasih kita buat variabel list yang dia ambil dari kota data. Kota data kan yang kelas di atas tadi. Lalu yang namanya variabelnya adalah search data sama dengan list kosongannya. Lalu kita buat satu lagi widget. Jadi bisa membuat widget sendiri ya di sini. Nah kita buat namanya loading list view, karena nanti akan ada kondisi kalau misalkan datanya kosong dan di tag itu kita tampilkan beberapa list yang berbeda. Center, kurung tutup kurung, shield, circular. Nah kita tampilkan ini ya, apabila datanya awal itu kita tampilkan ini. Oke. Nah setelah itu di sini kita buat sebuah request API ya. Jadi void fetch data gitu aja, fetch data kota, tak kurung, kita kasih parameter string query ya, ini S nya besar. Query nanti diambil dari text field ya, sinkronus. Lalu di sini share preference, dan itu kita ambil dari sini. Nah ini ya, bukan login, dashboard, maaf, yang di list kota data ini aja deh. Ini Ctrl C, masuk ke kota dan paste di sini. Kita import share preference. Lalu setelah itu di sini kita buat set state. Set state itu adalah
metode untuk mengubah data ya. Jadi mengubah misalkan dari nomor 1 ke nomor 2 itu set state. Jadi mengubah apapun lah ya. Oke, lalu set state ini kita ubah loading list view sama dengan center shield. Jadi ketika dia masuk ke fungsi ini, dia bakal ngubah loading list view ini jadi circular dulu ya. Nah setelah itu di bawah sini kita kasih sebuah try catch. Try catch. Jadi ini bisa final. Kita buat variabel dulu adalah response R kecil ya, response sama dengan await http.get untuk mengambil data. Lalu http ini kita import dulu di atas, import http.dart as http. Lalu ini kita tambahkan URI.parse. Kita URI parse itu artinya memarse link ya, memarse link gitu aja deh. Jadi itu ada hubungannya dengan JSON ya, pasti kan sudah belajar API sebelumnya. Oke, kota list ini kita akan copy, ini Ctrl C ya. Ini kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, kasih petik 2, Ctrl V ya. Kalau sudah, search-nya ini kita akan ubah jadi $query. Jadi nanti ketika jalankan ini, itu yang dipanggil itu harus mengirimkan data ya. Nah, kalau sudah, ini kita kasih koma. Sebentar, ini ya. Oke, setelah query ini kita kasih koma, di bawah sini kita kasih sebuah header ya, header kayak gini. Lalu cookie, kita ngeset cookie dari token, dari share preference ya intinya ya. Oke, kita set dulu deh. Kita kasih koma, nah kayak gini. Lalu setelah kita mendefinisikan ini, kita kasih sebuah if ya, if response status code sama dengan 200 ya. Jika 200, kita buat satu variabel namanya decode data ya. Lalu sama dengan JSON decode response.body, diambil dari respon lah intinya ya. Kalau sudah, kita buat if lagi, if decode data.isList, data is ini list, apakah list ya, kita panggil yang kota data ya, list kota data new data list sama dengan decode data map ya, map kita ubah jadi item ya. Lalu kota data bukan kota data from JSON buka kurung item, di sini kita tambahkan .toList ya. Oke, jadi kita ngelot kota data ini dimasukkan dalam variabel new data list. Yang new data list ini value-nya dari sini, dari respon tadi ya. Nah, sudah, di bawah sini kita kasih if lagi, apakah sudah mounted itu artinya sudah di load selesai. Jika sudah, kita kasih set state ya, set state untuk ngupdate yang mana search data yang di atas tadi sama dengan new data list, data yang terbaru dari responan ya, yang di variabel yang di atas kita definisikan. Kalau sudah, kita kasih if lagi, if new data list dot length sama dengan 0 ya.
Maka di dalam sini kita tampilkan sebuah snack bar. Snack bar ini kita copy dari dashboard aja. Nah ini snack bar, nah ini ya, ini ya. Ctrl C, kota dot, kita masukkan di sini. Get snack bar apa keterangannya? Nah karena kosong ya, jadi nggak ada datanya, maka kita amankan kosong. Data tersebut tidak ada. Data tersebut tidak ada, gitu aja ya. Color tag putih kita jadi orange warnanya biar nggak error ya, bukan error, add alert. Oke, sip. Nah lalu kita save dulu biar nanti kalau sudah di bawahnya get snack bar, ini kita load list view, loading list view nya ya, loading list view sama dengan list view. Oke, list view ketik di koma. Nah list view ini kan yang tampilan yang list yang kayak gini tuh, yang kayak gini ini adalah list view namanya, list view. Jadi kita nge-list view itu, kita tampilkan itu, tapi kosong datanya, jadi ke bawah aja deh. Ini card kita akan copy, ini Ctrl C ya, kita masukkan di mana tuh ya, ini list view. Nah kalau sudah di sini kita kasih children, ini paste di sini ya. Nah setelah children ini kita kasih yang scroll direction dan sebagainya itu ke bawah. Nah ini kita copy juga, Ctrl C, taruh di mana, di sini ya. Bentar, jangan di sini dulu ya. Setelah card itu aja ya, setelah card. Nah ini di bawah sini. Jadi intinya dia memunculkan satu data yang namanya adalah kota tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya nggak ada datanya, dia bakal muncul snack bar yang kayak alert di atas tadi biasanya. Setelah itu memunculkan sebuah list view yang muncul kota tidak ditemukan, gitu ya. Oke, lalu kita save dulu biar rata. Ini kita titikkan move child kayak gini ya. Nah, harusnya kayak gini. Setelah itu, setelah list view, nah di sini kita kasih sebuah else ya. Else itu berarti kalau misalkan datanya ada ya. Kalau datanya ada berarti kayak gini. Di list view sama dengan list view, kita sama pakai list view, cuma harus menggunakan list view dot filter ya namanya ya. Harus menggunakan yang ini. Untuk kalau misalkan sudah ada datanya yang diambil dari database, harus pakai ini. Kita hapus dulu ya. List view builder. Yang pertama adalah item builder. Kita ambil dari ini. Build contact. Lalu konteks ya, parameter sih. Konteks. Lalu index. Ya. Kurung berawal. Lalu search data. Search data itu yang di atas listnya itu kita dot sort. Sort itu artinya kita urutkan A, B sama dengan tanda tanya kayak gini. A dot nama compare to B dot nama. Ya intinya ini untuk mengurutkan supaya yang huruf A dulu gitulah ya, alfabet lah intinya gitu loh. Lalu di sini kita load sebuah card ya, jadi kita copy dari sini aja deh. Ini kita Ctrl C, kita masuk ke setelah ini ya. Setelah ini kita buat shield ini aja. Nah, jadi oh ya kita return dulu. Gestur detektor dulu ya, atau enggak ini return gini. Bukan,
gestur gini deh, gestur langsung ya deh ya. Kita kasih on tab. Ketika ditekan listnya tadi, maka dia menjalankan get kota edit. Apa ini? Sebentar. Oh ini. Habis dulu. Loading list view builder. Oke, item builder index. Lalu search data. Oke. Jadi setelah masuk di sini ya harusnya ya. Sini. Return card yang sudah di copy. Pakai ini aja dulu ya. Ini sampai sini kita Ctrl C, Ctrl V. Kita pakai titik koma. Nah, setelah card ini kita akan wrap dengan sebuah gestur detektor, widget, gestur detektor, on tab, kurung awal, get to kota edit. Jadi ketika dia list datanya ditekan, dia bakal masuk ke halaman kota edit. Itu ya. Lalu kita masuk ke sini teks. Nah, ini kita akan ubah jadi search data, lalu index nama. Fontsnya kita hilangkan. Oke, kalau sudah seperti ini, lanjut ke bawah. Nah, ini untuk pengaturan item fontnya bisa kita copy dari yang atas. Ini ya, Ctrl C. List view builder berarti yang di mana ya? Setelah gestur dari sini deh, Ctrl V ya. Nah, kita tambahkan satu lagi namanya item count. Ini untuk menghitung datanya ada berapa. Jadi diambil dari search data.net. Ini perlu karena kalau enggak dia nggak akan tampil ya listnya nanti. Nah, oke, setelah ini jadi setelah ini kan ada else nya ya, kan ada if ya di sini. Nah, ini jika tidak masuk ke 200 kita kasih else nya adalah snack bar nya kita ambil dari sini aja deh, dari ya boleh pakai ini yang tadi kota ini kita Ctrl C masuk ke kota, Ctrl V get snack bar gagal mencari data gitu aja ya, invalid data. Oke, color white red alert. Setelah itu kalau sudah ini kita save dulu biar rapi. Setelah ini, nah ini ada catch ya, ini if kah ini? Oh ya, sudah if di data gini terusnya kita salah beri, jadi ini kita Ctrl X atau jangan Ctrl X, Ctrl C, kita kasih else di sini ya. Di dalam else ada S lagi lah intinya ya. Nah, untuk ini gagal mencari data. Nah, sudah ini gagal mencari data, ini kita tampilkan itu error
response ini. Nah ini kalau misalkan dia masuk kondisi di ini, if decode data is list. Kalau bukan is list, gagal mencari data, datanya not format ya, kalau nggak sesuai lah ini. Nah ini masuk ke yang sini, if responnya status code-nya 200. Kalau nggak 200 ya berarti errornya apa gitu ya. Nah yang catch-nya ini bisa copy dari dashboard biar cepat ya. Jadi contoh yang ini berarti ya, if sampai sini, ini Ctrl C, jadi masuk ke kota. Nah ini Ctrl V kayak gini ya. Oke, setelah itu kita save. Nah ini kita buat sebuah init state at override void init state. Ini V nya kecil ya, void init state, I nya kecil. Nah init state buka kurung tutup kurung kurung berawal super init state. Nah di sini kita panggil void fetch data yang sudah kita buat. Nah query kita isi dengan string kosongan ya. Jadi ketika awal ya udah kosong, jadi dia ngambil yang datanya kosong. Kan kalau kosong kan juga bisa ngambil data kan ya. Nah setelah itu di sini kita ke bawah lagi. Nah yang list view yang ini kita akan komen aja, Ctrl KC caranya ya untuk mengkomen. Nah setelah padding itu kita kasih yang namanya adalah widget working list view, widget yang sudah kita definisikan di atas yang sebelumnya pertama yaitu. Jadi kita memanggil yang widget itu ya. Nah sekarang untuk yang pencarian datanya, untuk pencarian datanya kita masuk ke yang ini, text field ini kita buat search controller ya. Nah setelah itu di sini kita pakai yang namanya adalah on submitted, submit ya, value kurung berawal. Kita buat sebuah variabel var query, sama terserah sih variabelnya, tidak underscore search yang diambil dari sini dot text ya. Intinya buat variabel yang nanti ini untuk nampung apa namanya, teks yang dari text field gitu ya. Kalau sudah kita jalankan fetch data kota, query-nya diambil dari query variabel yang di atas kayak gini ya. Nah on submitted itu ketika yang di keyboard ya. Nanti ada juga kan yang di pencarian ini, yang tombol ini kan bisa pakai tombol ataupun bisa pakai tekan enter. Maka di sini kita akan tambahkan namanya text input action, yaitu text input action dot search. Nah ini banyak sih pilihannya. Kalau search itu berarti nanti yang di tombol keyboard itu jadi ada pencarian. Kalau down itu artinya centang. Karena kita pakai pencarian untuk mencari data, maka ya kita pakai search ya, jadi pencarian gitu. Nah oke, ke bawah sekarang kita benahi yang ini, yang suffix icon ya. Kita kasih koma, kita save. Nah suffix icon ini kita pakai yang namanya icon button aja ya, jadi biar ada on press-nya, icon button. Di sini kita kasih sebuah on press, bukan, konsep kita hilangkan on press. Nah ini icon dulu ya, kita hapus dulu deh icon buka kurung
icon dot search ya. Lalu size untuk ukuran iconnya 24. Setelah itu colornya button dan size nya kita hilangkan, lalu kita pakai yang namanya on press. Jadi ketika ditekan dia menjalankan apa? Menjalankan ini ya. Yang kita copy dari sini aja deh. Ini Ctrl C. Jadi ketika ditekan dia bakal menjalankan fetch data kota ini ya. Oke, jadi itu mungkin kita akan coba refresh dan untuk melihat hasilnya. Oke, kita coba masuk ke kota ini, nunggu selesai dulu ya biar bisa kota asal. Nah ini kalau misalkan datanya apa namanya tadi datanya kosong ya, bukan data kosong, masih di load, itu ada sedikit, bukan sedikit, ada circular progress ya. Nah, oke, jadi kayak gitu. Sekarang mungkin kita benahi yang ini ya. Ini datanya, bukan datanya, tampilannya terlalu kurus. Kita akan benahi coba. Jadi yang di mana? Yang di sini ya. Yang di card ini index nama ya udah ini kayak gini. Oke. Kita kasih margin card ini 10 aja. Jangan terlalu apa? Jangan terlalu banyak ya. Kalau sudah oke. Child padding ini kita kasih 10. Child oke kayak gitu ya. Coba kita refresh lagi. Oke, kota asal. Nah kayak gini ya yang kita mau ya. Jadi agak sedikit gemuk. Oke, sekarang untuk pencarian kita akan coba Balai Kambang, misalkan Bengkulu ya. Bengkulu kita coba pakai yang ini dulu, tekan. Nah dia nge-request, nah ini muncul Bengkulu ya. Kalau kita hapus, kita tekan lagi, dia nge-request lagi, bakal menjalankan string kosongan dan ini akan muncul semuanya. Nah ini yang saya maksud yang tadi, yang di text field. Nah, text field. Nah ini kan ada text input action search. Nah ini yang saya maksud, ini jadi search untuk enternya gitu loh. Saya coba Batam, pakai yang di sini. Nah dia bakal nge-request juga. Bisa pakai yang di pencarian ini ataupun yang di enter gitu ya. Nah sekarang untuk navigasi halaman, navigasi pindah halaman ini kan sudah bisa ya. Kita Ctrl A, hapus deh. Untuk pindah halaman ini udah bener ya. Ini udah bener, get to kota tambah. Sekarang yang ini kita tambahkan aksi untuk pindah ke add kota. Jadi caranya masuk ke akbarnya itu yang di sini ya. Jadi yang icon ini, yang action ini ya, kita kasih nomor. Iconnya ini kita kasih wrap dengan sebuah gesture detector ya. Kita save dulu deh biar nggak aneh. Lalu on tabnya dia menjalankan ini get dot to kota tambah. Jadi dia bakal pindah halaman ya. Consnya kita akan hilangkan. Ini consnya kita akan pakai di semua file kayak gini ya. Sip. Oke. Kalau kita refresh lagi terakhir ya. Aduh maaf. Oke, masuk ke kota asal. Nah ini sudah benar ya, sudah sip. Jadi untuk kota sudah selesai. Baik, untuk penambahan untuk
finishing list kota sudah selesai. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.